Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh napas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini,
saya memberikan tema bagi kita semua, bersandar kepada Yesus. Sekali lagi, bersandar kepada Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca panjang lebar asal 4 ini yang berbicara tentang percakapan Ayub bersama dengan sahabatnya Elifas. Bapak Ibu saya yang terkasih, jikalau saya bertanya, pasti kita semua memiliki sahabat. Ketika kita mengalami sukacita, maka adakan teman bersama-sama dengan kita, tertawa, terbahak-bahak. Namun apakah sahabat itu selalu ada ketika kita mengalami kesusahan bahkan duka cita? Kita melihat dalam kesulitan yang dialami oleh Ayub, dalam setiap masalah bahkan musibah yang dialami oleh Ayub, sahabat-sahabatnya menghampiri Ayub. Suatu kebahagiaan bagi Ayub. Dia masih memiliki sahabat yang mau datang menemui dia, sekalipun dia sedang mengalami sakit, bahkan juga mengalami musibah. Bapak Ibu saling terkasih, namun kita melihat apa yang terjadi antara Ayub dengan sahabatnya. Apakah percakapan itu membuat Ayub boleh bangkit dari keterpurukan yang dia alaminya? Kita melihat Bapak Ibu saling terkasih, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, bagaimana Elifas boleh bercakap-cakap dengan Ayub dan boleh menyampaikan dan menyanjung setiap perbuatan yang boleh dilakukan oleh Ayub. Ketika Ayub mendengar ini, mungkin Ayub bersuka cita. Karena apa? Elifas boleh melihat perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Ayub. Namun kita melihat Bapak Ibu sebagai sahabat yang seharusnya mendukung Ayub supaya bangkit dari keterpurukannya, dia malah dijatuhkan oleh Elifas. Ketika Elifas mengangkat derajat yang dimiliki oleh Ayub, namun selanjutnya Elifas boleh menjatuhkan itu, sehingga Ayub boleh mengalami kesakitan lebih-lebih lagi. Karena apa? Dia yang sudah mengalami kesakitan, ditambah lagi dengan kesakitan hati yang boleh dilakukan oleh sahabatnya Elifas. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang kita memiliki sahabat, namun tidak selamanya sahabat itu akan membawa sukacita dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Elifas membuat sakit hati kepada Ayub. Kita melihat dari ayatnya yang kelima dikatakan sampai dengan yang ketujuh, bahwa dikatakan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena, engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan keseharian hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Elifas sedang menghakimi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia melihat apa yang terjadi pada Ayub adalah suatu keberdosaan yang dilakukan oleh Ayub, dan dia menyarankan supaya Ayub boleh bertobat di hadapan Tuhan, menyadari atas setiap perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub sedang membutuhkan motivasi yang besar, membutuhkan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan supaya dia boleh bangkit dari keterpurukan yang dialami. Tetapi Elifas datang sebentar menaikkan derajatnya, namun selanjutnya dia dijatuhkan lebih jatuh lagi. Bapak Ibu saya terkasih, sesuai dengan tema renungan kita hari ini yang berkata bersandar kepada Yesus. Bapak Ibu saya terkasih, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita berharap kepada manusia, terkadang kita menginginkan suatu sukacita, suatu bantuan yang membuat kita boleh bangkit dari masalah yang kita alami. Namun kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita pikirkan. Manusia adalah manusia yang terbatas, yang senantiasa diliputi oleh kemerdosaan. Namun Yesus Kristus telah datang dan telah memanggil kita dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sangat terkasih,
suatu perenungan yang luar biasa kita renungkan hari ini. Kita diajarkan apapun persoalan yang kita alami, datanglah bersandar kepada Yesus. Jadikan dia menjadi penolong dalam hidup kita. Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika kita merasa lelah, maka kita akan mencari tempat yang teduh supaya kita boleh beristirahat dengan tenang, boleh memulihkan kembali tubuh kita yang lelah, sehingga boleh melanjutkan kembali aktivitas kita, bahkan pekerjaan kita dengan keadaan yang baik. Oleh karena itu, carilah tempat yang teduh, yaitu dengan bersandar kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang mengalami beban berat dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang orang-orang sekitar kita menyakiti hati kita. Tapi ingat, ada Yesus yang setia yang akan senantiasa menolong hidup kita. Bersandarlah kepada Yesus, maka kita akan mengalami anugerah yang besar yang daripadanya. Kita akan menikmati anugerah yang daripada Tuhan lewat kesembuhan, keselamatan yang boleh dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk bersandar kepada Tuhan Allah. Tuhan, ajar kami ketika kami mengalami masalah, persoalan, bahkan sekalipun kami dalam sukacita, Tuhan ajar kami bersandar kepadamu, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kekecewaan boleh datang dari manusia, tapi kami percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun ketika kami senantiasa sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh